basar-basarnya teriak-teriak di media sosial kalau Jokowi sudah tidak jadi presiden, dia jadi sekjen PBB katanya. Ternyata cuma jadi juru kampanye doang. Waduh, malu-maluin, jatuh pangkat, bikin pamor Jokowi makin jatuh aja loh. Katanya udah jadi sekjen PBB, ternyata juga jadi juru kampanye loh. Payah ini Basar ini memang lu basar Jokowi, lu memang memberikan info-info sesat bagi publik. Gua tahu lu semua makan dari uang-uang judi online lu, ya kan? Lu dibiayai sama uang-uang dari mafia judi online yang kemarin ketangkap. Jadi dalam kesempatan ini kita minta kepada aparat penegak hukum segera tangkap dan periksa tuh Budi Ari yang sekarang jadi Menteri Koperasi. Dulu dia Menko Info, itu staf khususnya ternyata itu, ya kan, tertangkap tangan, ya kan, dapat setoran miliaran rupiah tiap bulan dari mafia judi online. Nah ini parah ini rezim ini, negara ini harus kita benerin, ya kan. Mumpung Pak Prabowo lagi semangat ingin membahagiakan rakyat, kita ini hanya menagih apa yang dikatakan oleh Prabowo, ingin membahagiakan rakyat, ingin bekerja untuk rakyat, ingin berhikmat untuk rakyat. Banyak kasus pinjol yang bermasalah diungkap, banyak kasus polisi tembak polisi di kantor polisi juga harus ditangani gitu loh. Banyak polisi bunuh polisi di kantor polisi, itu juga lagi sedang banyak mau ditangani gitu loh. Kasihan, beban Polri ini udah terlalu berat hanya untuk mengurusi oknum-oknum aktivis yang dekat dengan kekuasaan, memanfaatkan kekuasaan hanya untuk kepentingan sesaat gitu loh. Ya tinggal kabinet Prabowo bekerja saja dengan benar. Nanti rakyat menilai, tidak usah mengkriminalisasi. Jangan lagi diulangi kebiasaan-kebiasaan Jokowi, ya kan? Masa kebiasaan-kebiasaan buruk Jokowi mau diikutin semua, ya kan? Sudahlah Pak Prabowo harus menjadi Pak Prabowo jati dirinya sendirilah, ya kan? Kemarin cawe-cawe urusan pilkada Jawa Tengah, padahal dia sekarang Pak Prabowo itu sebagai seorang kepala negara, kepala pemerintahan, pemimpin tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sambutannya cukup bagus di luar negeri. Kemarin disambut Bak Raja di Abu Dhabi, disamperin, didatangin oleh Raja Charles III. Jokowi nggak pernah itu diterima sama Raja Charles. Dia aja ngaku-ngaku Raja Jawa, tapi nggak pernah diterima oleh Raja Charles III. Prabowo diterima kemarin, ya kan? Terus kemudian juga Presiden Joe Biden ketemu pimpinan dunia, amat sangat menghargai beliau. Jangan sampai kewibawaan Pak Presiden Prabowo di mata dunia internasional itu harus dicemarkan oleh kejadian-kejadian kriminalisasi terhadap Bundeni Indrayana. Lagi-lagi kriminalisasi aktivis. Ya tahu sendiri dunia internasional kan sangat menyoroti merosotnya nilai-nilai demokrasi di Indonesia saat ini. Kemudian indeks korupsi kita juga itu menurun. Betapa banyak kasus-kasus korupsi yang tidak ditangani di Republik ini. Jadi demokrasi, pelanggaran HAM, kemudian korupsi, ya kan? Oleh para pejabat kita ini sama sekali tidak dilayani dengan baik, dinilai buruk oleh dunia luar. Jangan sampai wibawa kemarin Pak Jokowi di dunia internasional yang disambut Bak Raja itu sirna gara-gara perilaku sesat yang terjadi, kejadian-kejadian seperti gini. Jadi harusnya kasus yang sudah 9 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu lah, 2015, yang dilakukan oleh antek-antek Jokowi, karena waktu 2015 kan zamannya Jokowi berkuasa, itu harus dihentikan, harus dihilangkan, karena kerusakan sudah terlalu besar akibat gagalnya Jokowi memimpin bangsa ini 10 tahun. Ini fakta yang saya sampaikan, bahwa Jokowi adalah presiden gagal, presiden yang sudah gagal membawa Indonesia menuju negara yang berdaulat, adil dan makmur. Yang tumbuh subur Pak Jokowi malah ternak koruptor, ya kan? Menghidupkan kembali nepotisme, anak menantu, ya kan? Semua jadi pejabat, ya kan? Membela mati-matian, sampai MK di udak-aduk gitu loh oleh Jokowi, diacak-acak melalui sang adik ipar, ya kan? Belum putusan MA dan sebagainya. Sudah terlalu banyak lah kejadian-kejadian perilaku aneh, sesat, menyesatkan oleh Jokowi yang bertentangan dengan konstitusi. Ini dibuktikan dengan kemarin MA menyatakan ada 21 pasal dalam Undang-Undang Omnibus Law itu
adalah pasal yang bertentangan dengan Undang Dasar 45. Ini membuktikan bahwa Jokowi dan DPR periode 2019-2024 yang mengesahkan Undang-Undang Omnibus Law itu nggak kerja, goblok, blow on, gitu loh. Jadi itu nyata itu. Mahkamah Konstitusi menyatakan 21 pasal dalam Undang-Undang apalagi ini Klaster Ketenagakerjaan Undang-Undang Omnibus Law. Padahal Jokowi bilang ini sudah sesuai dengan konstitusi. Ini sudah sesuai dengan tata cara pembentukan pembuatan perundang-undangan. Nenek moyang lu cocok, mana ada yang cocok, nggak cocok. Ya kan lu bohong lagi. Emang Jokowi ini tukang bohong. Presiden yang banyak bohongnya. Ya kan, kebohongan itu Omnibus Law terungkap. Belum mobil goibnya SMK. Mana SMK? Nggak ada itu. Ya kan? No, yang jelas tuh Pak Prabowo naik Garuda Maung. Itu jelas. Kalau Jokowi mana? SMK, mobil goib. Ya kan? Itu bohong lagi. Belum lagi ijazahnya palsu. Nah, ijazahnya palsu tuh. Yang kemarin Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga sampai hari ini nggak berani jidangkan. Ini semua skandal-skandal Jokowi yang harus mulai hari ini sejak dia tidak menjabat presiden mulai terungkap oleh publik. Jadi kita harapkan ke depan Pak Prabowo ini sudahlah, nggak usah lagi pakai cara-cara Jokowi. Jokowi itu hanya tinggal kenangan aja, kenangan buruk, malapetaka bagi bangsa Indonesia. Nggak perlu lagi ada presiden-presiden macam Jokowi modelnya begitu yang hanya mementingkan kepentingan anak, menantu dan keluarganya saja dan kelompoknya. Itu segera harus dihentikan. Nah, jadi basar-basar Jokowi yang komentarnya aneh-aneh di kolom komentar saya ini di live streaming ini, gue pastiin lu semua adalah basar-basar Jokowi yang makan dari uang judi online lo. Jadi lu wantesan, lu pro Jokowi, bela-bela Jokowi sampai mati. Ya kan, padahal lu makan dari uang judi online lu. Ya kan? No, bentar lagi mafianya judi online udah pada ditangkepin nih, ya kan? Bentar lagi Menko Infonya, ya kan? Kita minta juga, jangan cuma bukan Denny Indrayana dibikinkan tulisan itu, nata tuh mantan Menko Info tuh Budi Ari, ketua Projo, ya kan? Staf khususnya tuh miliaran duit dia terima, ditangkapin. Nah itu yang harus diproses, bukan kayak kasus Denny Indrayana tahun 2015 diungkit lagi. Ini rezim ini makin hari makin blow on aja ini. Ya, gimana Bang? Ya, gimana? Ini lagi viral lagi nih Bang. Apa tuh? Kekayaan Jokowi naik hampir 200% Bang. Oh gitu ya? Dari berapa? Dari 20 miliar jadi 995 miliar Bang. Wah ya. Jadi ya itu yang tercatat ya. Itu yang tercatat cuma 90 miliar. Sebenarnya banyak itu duitnya Jokowi. Bayangkan saja utang negara 8.000 triliun. Nah itu kalau minjam itu pasti ada sukses fee itu 1% itu. Nah itu harus Jokowi buka-bukaan aja lah. Gak usah Jokowi ngumpet-ngumpetin, ya kan. Itu jelas itu. Jadi itu satu. Kedua, kebijakan cukai rokok. Itu Jokowi juga yang minta itu 1.231 rupiah per batang. Anda bisa bayangkan kalau satu hari berapa miliar batang per tahun diperiksa. Ini memang ini Jokowi ini benar-benar ini presiden goblok ini, perusak bangsa lo, kerjanya jadi pejabat korupsi wae gitu kan. Jadi ini yang harus kita tuntut juga. Jadi makanya kenapa masyarakat nggak ridho, dia dikasih tanah tuh di Karanganyar 12.000, belum lagi gajinya. Gaji pensiunannya, gaji terakhir loh 30 juta ditambah apa tunjangan itu disahkan sama dia detik-detik terakhir. Masya Allah benar-benar. Padahal Jokowi ini hanya menyisakan utang negara yang luar biasa besar. Kami nggak ridho presiden macam Jokowi dikasih tanah 12.000 meter tuh di Karanganyar hanya nyisain utang. Mestinya Jokowi mikirin balikin utang negara dulu. Uang-uang yang lu kumpulin harus disita oleh negara buat bayar utang 8.000 triliun itu lebih, ya kan? Nah ini ada jatuh tempo nih, utang 400 triliun tambah 800 triliun lagi di utang pokok negara kita. Jadi memang Jokowi ini
semakin hari sudah semakin kacau. Kita pikir dia juga sudah jadi sekjen PBB sesuai dengan kemarin basar-basarnya teriak-teriak di media sosial. Kalau Jokowi sudah tidak jadi presiden, dia jadi sekjen PBB katanya. Ternyata cuma jadi juru kampanye doang. Waduh, malu-maluin, jatuh pangkat, bikin pamor Jokowi makin jatuh aja loh. Katanya udah jadi sekjen PBB, ternyata juga jadi juru kampanye loh. Payah ini Basar ini memang lu basar Jokowi, lu memang memberikan info-info sesat bagi publik. Gua tahu lu semua makan dari uang-uang judi online lu, ya kan? Lu dibiayai sama uang-uang dari mafia judi online yang kemarin ketangkap. Jadi dalam kesempatan ini kita minta kepada aparat penegak hukum segera tangkap dan periksa tuh Budi Ari yang sekarang jadi Menteri Koperasi. Dulu dia Menko Info, itu staf khususnya ternyata itu, ya kan, tertangkap tangan, ya kan, dapat setoran miliaran rupiah tiap bulan dari mafia judi online. Nah ini parah ini rezim ini. Negara ini harus kita benerin, ya kan, mumpung Pak Prabowo lagi semangat ingin membahagiakan rakyat. Kita ini hanya menagih apa yang dikatakan oleh Prabowo, ingin membahagiakan rakyat, ingin bekerja untuk rakyat, ingin berhikmat untuk rakyat. Kita tuntut itu sekarang. Nah kalau bekerja untuk rakyat, demokrasinya dibenerin, jangan dikriminalisasi dong aktivis. Yang ditangkapin malah harusnya koruptor-koruptor, mafia judi online. Pejabat-pejabat gak usah jauh-jauh Pak, cari koruptor dia ke Antartika, kiri kanan atas bawah Bapak aja itu udah ada tuh, ketahuan tuh. Zulkifli Hasan, Erlangga, Dahlia, ya kan, Bahlil, tambah lagi Budi Ari, itu udah jelas, gak usah jauh-jauh dulu, lu cari-cari. Jadi kita ini rakyat Indonesia ingin menantikan apa yang Pak Prabowo sampaikan ketika pidato pertamanya setelah pelantikan itu menjadi kenyataan, ya kan? Jangan sampai pernyataan dengan kenyataan itu berbeda. Itu sama dengan Jokowi, bohong lagi. Sudahlah, praktek-praktek pejabat-pejabat pembohong-pembohong itu, gaya-gaya Jokowi harus dihentikan. Karena Jokowi terbukti sudah merusak negara kita. Jokowi sudah terbukti sebagai presiden gagal. Jokowi selama 10 tahun berkuasa hanya menyisakan penderitaan bagi rakyat Indonesia. Buktinya banyak. Apalagi ini buruh yang ter-PHK, daya beli menurun, upah murah, ya kan, pabrik banyak yang tutup. Katanya ciptakan 10 juta lapangan kerja, ternyata